Iya, thank you. Kalau tech saya lihat sih sekarang masanya masih konsolidasi. Kalaupun technya naik, habis ini kita harus lihat itu tech yang bakal jadi pemenang. Yang bakal setelah kejadian ini selesai, kan lagi ada root di startup market kan, banyak startup yang tutup. Kita lihatnya kalau mau masuk sekarang itu masuklah ke startup pemenang. Misalnya di e-commerce siapa yang nomor 1 kita lihat. Karena itu nggak heran ya, kenapa startup e-commerce itu naik belakangan ya, gara-gara ini yang bakal jadi pemenang setelah semua kondisi ini selesai. Saya lihat cuman mungkin hal seperti itu hanya akan jadi trading opportunity ya. To long on tech itu butuh waktu lagi. Kita harus lihat ekonominya recover lagi ke depannya. Karena satu tren yang saya lihat juga kalau mau lihat di tech company, di inflationary cycle yang kejadian sekarang, ini saya contohin ya, saya kalau mau deliver makanan itu udah mahal-mahal loh harganya. Karena harganya udah pada mahal di aplikasi itu, saya sekarang udah keluar. Di inflationary environment, orang nggak pakai aplikasi tapi rela jalan keluar. Rela keliling demi hal yang lebih murah justru. Sudah nggak bisa lagi duduk diam di rumah, pakai mesin, pakai apps buat beli sesuatu gitu. Things berubah. Terus juga saya beberapa ini gara-gara udah sibuk bulan depan mau unsubscribe Netflix, Disney Plus juga sudah unsubscribe, sudah nggak jalan mungkin karena udah aktivitasnya udah tinggi, jadinya itu contohnya ya. Saya lihat momentum di tech company, kita akan nunggu. Game of the tech company, kita sekarang akan lihat about the survival of the fittest. Kira-kira siapa yang akan juara 1-2 company kalau mau investasi di sana. Tapi kalau saya lihat kapan investasi di sana, saya lihat tunggu sampai nanti marketnya. Satu pertanyaan lagi ya Pak, kalau boleh Pak. Iya. Dari berdasarkan kesimpulannya yang saya tarik dari pembicaraan dari tadi, bahwa kayaknya sepertinya dalam 2-3 tahun ini market akan bearish ya Pak, cenderung daripada bullish. Gitu ya Pak. Dan itu cenderung yes, sampai saya nggak bilang 2-3 tahun ya Pak. Sampai. Kalau dari makronya kan sekarang ini bunga udah naik nih. Kan bertahun-tahun kita karena account deficit. Market kita akan cenderung volatile sampai ini Pak. Ini kan udah 3% nih Pak sekarang. Ini kan udah naik, biru udah naik lagi dari 3%. Jadi kita itu nggak boleh defisit Pak. In the next 1 or 2 years itu nggak boleh defisit. Itu benar. Kalau seandainya tercapai bahwa ekspor batu bara sama CPO kita bisa meningkat, nanti kita lihat data bulanan nih. Kalau so far nggak naik volumenya Pak. Kalau bisa meningkat, surplus kita gede, aman marketnya. Masih bisa bullish, 7.400 itu masih bisa. Tapi kalau ternyata yang terjadi itu bukan nomor 1, tapi ke arahnya nomor 2, ternyata saya lihat ini yang akan membuat marketnya itu bisa ada correction dulu. Kira-kira kayak gitu Pak. Kalau Bapak percaya habis ini market ekonomi slowdown, kita nggak bisa naikin ekspor kita, berarti Bapak percaya skenario nomor 2, berarti to stabilize the market, to stabilize the economy, marketnya harus correction dulu. Kira-kira kayak gitu. Oke, terima kasih ya Pak. Thank you. Sama-sama. Silakan. Waktunya agak sulit ya, saya selalu nggak mau provide waktu. Karena waktu itu sangat lihat seberapa cepat ekonomi kita adjust. Yang saya biasanya ceritakan, apa yang mesti dilihat. Kalau saya lihat sekarang yang mesti dilihat itu karena account kita 1% di GDP surplus. BI masih komunikasikan kita defisit. Kalau masih defisit, US Treasury di atas 3%, saya kayaknya cenderung hati-hati. Mudah-mudahan surplusnya bisa cepat tercapai. Kira-kira kayak gitu Pak. Oke, mungkin next kita ke Pak Amin. Silakan Pak Amin jika ada pertanyaan. Ya, selamat siang. Saya ingin bertanya kepada Pak Wahyul. Kita lihat kan The Fed ini menaikkan suku bunga ini tahap ya Pak, sampai berapa periode. Yang terdekat kan di tanggal 28 Juli bulan depan. Yang ingin saya tanyakan, kalau dari analisa Pak Wahyul, ini kira-kira ini kapan terakhir The Fed ini akan mencapai terakhir dinaikkan suku bunga? Apakah tahun ini atau tahun depan, kira-kira di bulan apa, dan peaknya suku bunga kira-kira di angka berapa? Terima kasih. Market saat ini kalau kita lihat overnight index swap melihat peak dari kan Fed fund rate itu sekarang 1,75 kan. Market itu lihat peakingnya di 3,75 Pak. 3,75, 2% lagi naiknya Pak. 2% lagi, dan itu kira-kira kejadian di tengah tahun depan, di tengah tahun 2023. Jadi pertengahan 2023 perkiraannya ya Pak? Yes, itu perkiraan sekarang. Itu yang market expect sekarang, tapi semuanya itu subject to inflation number. Itu yang kita lihat. Inflasinya mau ke berapa? Kita lihat ini saat ini ada 2 kubu Pak. Ada kubu yang bilang inflasi habis ini turun, peak inflation.
Lalu ada buku yang bilang kalau Lawrence Summers itu bekas Secretary of Treasury US, mereka bilang bahwa inflasi sekarang udah mirip tahun 70-an. Nah, kalau percaya Lawrence Summers, kita harus lihat ada adjustment, berarti US Treasury itu bisa 4% lebih. Itu ceritanya, Pak. Nah, downside-nya ke kita, kalau looking at the past of this relation, kalau kita 3% to GDP, kita 1% surplus current account. Kalau udah 4% yield, kita harus 2% to GDP surplus. Ya, bayangkan kita harus nambah surplusnya berapa banyak to justify our financial market, kira-kira kayak gitu. If it is not to achieve, yang saya lihat market akan bergerak sampai bikin ini achieve. Kalau kita nggak bisa ningkat ekspor, market akan bergerak sampai ekonomi kita slow down. Kalau marketnya turun, berarti run issue kurang, bond issuance nggak banyak, loan growth jadi nggak naik, gara-gara interest rate-nya udah naik juga, and then ekonominya turun. Nah, tapi habis ekonominya turun itu, marketnya siap-siap bullish lagi. Kira-kira kayak gitu fasenya. Memang sekarang itu fase lagi ketang, Mbak. Marketnya lagi bingung nih, skenario 1 apa skenario 2, kira-kira kayak gitu. Ya. Oh, baik. Terima kasih Pak Harul. Ya. Iya, sama-sama, Pak. Silakan Pak Chandra Yuwono. Halo, siang. Siang. Iya, siang, Pak. Mau tanya ke Pak Farul, Pak, kalau negara-negara luar pada slowdown tuh apa nggak permintaan komoditi menurun ya nantinya? Iya, benar. Itu akan menurun juga, Pak. Karena itu pertanyaan saya, kita di antara dua ini nih, kan ada dampak harga, ada dampak volume, kan? Itu berarti harga coal gitu bisa anjlok lagi gitu ya, Pak? Tahun depan mungkin. Tapi pertanyaannya, hal yang membuat kita dari trim itu masih salah satu yang sangat bullish on commodity, karena kita lihat itu adalah yang masuk di bisnis call itu hanya big company sekarang. Second tier, terus pemain-pemain kecil belum banyak. Dan supply itu dikontrol pemain besar, Pak. Kayak ITMG naikin supply sedikit, PTBA naikin supply sedikit, Adaro naikin sedikit semuanya naikin, Pak. Nggak ada nyampe 20%, Pak, di tengah harga yang tinggi kayak gini. Terus kalau tadi perusahaan basic material, kalau yang dia cuma kayak Lautan Luas kan dia distributor, Pak, dia impor dari luar dijual ke Indonesia gitu kan ya, Pak, nggak produce sendiri. Itu juga diuntungkan, Pak? Iya, itu termasuk diuntungkan, Pak. Termasuk diuntungkan karena pada dasarnya itu banyak company lain yang biasanya orang beli dari sana, itu dari China yang beli China langsung, itu juga banyak karena harganya naik, dia nggak bisa supply dari sana. Jadinya harus lihat lewat Lautan Luas juga, itu salah satunya. Kalau kita lihat juga Pevindo juga udah naikin rating ya, credit ratingnya udah naik, Pak, kemarin dari single A- jadi single E kan. Jadi cerita-cerita kayak gini harus kita pantau, Pak. Terus bisnis polyester, Indorama, TPIA, semua yang dulu waktu zaman Orde Baru sempat jaya, ini harus kita lihat lagi, Pak. Karena konstelasinya berubah. Soalnya kan dia impor dari luar, tapi USD-nya kan melemah terus nih. Apa rupiahnya? Yes, resikonya kalau yang modelnya seperti Lautan Luas, resikonya di situ, di dolarnya, benar. Oke, makasih, Pak. Tapi dari posisi industrinya dia getting better dibandingkan tahun-tahun kemarin sih. Tapi ya itu downside-nya di situ. Kalau sekarang itu yang paling banyak ditunggu orang TPIA kali ya, kalau udah oilnya turun ya. Oilnya turun, that's the time. Tapi sekarang kayaknya yang gue takutin oil masih naik gitu. Ya. Oke, Pak Chandra, cukup ya, Pak ya? Udah. Oke, thank you. Silakan Pendeta. Sama-sama, Pak. Pendeta ada yang mau ditanyain? Ya, makasih kesempatannya. Pak Farul mau tanya, dengan keadaan market seperti ini, dengan The Fed naikkan suku bunga, sebetulnya arah perputaran keuangan akan berpindah kemana? Mengingat kita ini negara berkembang. Selama ini kemungkinan banyak perputaran uang dari luar yang masuk ke market Indonesia. Tapi dengan The Fed menaikkan suku bunga, kan arah perputaran uang jadinya berubah. Kalau pandangan Pak Farul gimana? Berubah di dua tempat ya maksud saya. Dari Amerika bisa masuk, dari luar bisa keluar, dari dalam bisa masuk. Karena kan suku bunganya jadi rancu, jadi bingung kan dengan keadaan global yang seperti ini.
Iya Pak, makasih pertanyaannya Pak. Ini menarik sekali memang. Yang saya lihat itu adalah kalau kita lihat dari QE-nya Amerika selama COVID dari tahun 2020, Indonesia itu tidak menikmati sama sekali. Karena tidak ada flow 2020-2021 ke financial market kita. Kepemilikan asing di obligasi, kepemilikan asing di saham itu turun. 2 tahun itu Pak, 2020-2021. Jadi yang kejadian at the same time di tahun 2020 dan 2021 itu adalah uang yang tadinya ini ya Pak ya, yang tadinya muter di sektor real Indonesia, orang dagang, punya pabrik, punya toko, everything, itu masuk ke perbankan semua dan masuk ke pasar modal. Itu yang membuat sekarang itu porsi retail tinggi sekali di di pasar saham kita. Jadinya yang saya lihat di kondisi saat ini dan masih akan jadi kondisinya itu ke depan, yang support financial market kita, itu kondisi financial market ya, itu sektor yang masih support itu adalah investor dalam negeri dan dibandingkan investor asing. Dan saya lihat kondisi ini akan jadi lumayan permanen Pak. Itu yang kita lihat ya, kalau di sisi perputaran di financial marketnya dalam negeri harus disupport sama harus support sama investor dalam negeri itu sendiri. Nah, lalu kalau untuk perputaran ekonominya itu berubahnya gimana? Nah, ini Pak perubahan selanjutnya Pak. Perubahan selanjutnya yang saya lihat itu adalah gini. Tahun 2020 dan tahun 2021 adalah tahun jayanya orang-orang yang kerja di sektor formal yang tidak terdampak pandemi, Pak. Kalau kerja di sektor keuangan, kerja di perbankan, ada ngerasain potong gaji kan? Nggak ada, Pak. Waktu di kondisi pandemi kemarin kan, maka mereka bisa mendapatkan income stream-nya tetap, tapi pengeluarannya lebih rendah. Akhirnya itu nggak keluar, nggak beli bensin, nggak naik taksi, nggak ke mall, dan lain-lain. Oke. Yang suffer 2020 dan 2021 itu adalah orang-orang yang kerja di sektor non-formal. Harga barang dagangannya turun, beli baju misalnya di Tanah Abang yang biasa dijual 150.000, terpaksa dijual 80.000, itu banyak kejadian. Itu yang kejadian yang suffer di kondisi 2020 dan 2021. Nah, kedepannya itu gimana? Kalau dari sisi perputaran ekonomi, saya lihat itu adalah seluruh yang akan cenderung suffer di kondisi ekonomi sekarang ini adalah orang yang cenderung kerjanya di sektor formal, Pak. Orang-orang seperti kita, seperti saya itu misalnya yang kerja di sekuritas dan mendapatkan gaji tetap, itu akan menghadapi harga-harga yang lebih naik. Harga-harga yang lebih naik, maka fenomenanya apa yang akan terjadi pada orang seperti saya? Harga naik. Saya yang tadinya belanja misalnya beli bajunya udah ke Seibu, ke Grand Indonesia gitu, terpaksa karena harga barang naik, belanjanya itu turun, Pak. Saya belanja ke Tamrin City atau belanja ke Tanah Abang, itu akan kejadian. Sehingga perputaran ekonomi di bawah di sektor non-formal itu akan meningkat karena kenaikan harga ini. Karena banyak orang yang trading down. Lalu juga yang punya mobil, harga mobil naik kan? Iya Ci ya, harga mobil pernah naik tuh. Penjualan nggak ada. Berikutnya itu yang akan jalan itu adalah bengkel. Jalan itu. Kemarin-kemarin itu kan kalau harga mobil murah, oh ya udahlah, mobil ini saya udah nggak suka, tukar tambah, beli baru. Dulu kan kayak gitu, habis ini nggak bisa. Habis ini kita harus mikir, kita perbaiki mobil, apa rusak, nggak bisa lagi barang elektronik rusak, kita kan kalau rusak kemarin-kemarin rusak throw away kan, gara-gara murah kan. Habis ini rusak, kita buat. Jadinya, yang saya lihat, sektor formal itu akan cenderung tertekan. Terutama sektor jasa ya, data-data ekonomi udah nunjukin sektor jasa itu negatif, ini kejadian sekarang. Tuh kasih lihat ya. Dari inflasi naik. Nah ini Pak, ini kenaikan harga di sektor jasa Pak. Sektor jasa itu inflasinya kecil sekali nih. Sementara sektor manufaktur, mining itu tinggi sekali. Transportasi, wholesale tinggi. Itu yang kita lihat. Jadinya itu perbedaan pertukaran perpindahan ekonomi Pak. Memang dampak dari higher inflation itu overall standard of living kita turun. Karena itu saran saya untuk mereka yang sudah kerja di sektor formal yang merasakan dunia tidak apa-apa saja di kondisi 2020 dan 2021 gara-gara income-nya tetap, sekarang udah harus berhemat. Itu saran saya. Berhemat kalau orang tetap, tapi kalau ada bapak-bapak di sini yang dagang, misalnya dagang di Tanah Abang, Mangga 2 dan lain-lain, saya lihat ini justrunya waktunya untuk ekspansi gila-gilaan. Karena akan banyak orang-orang yang tadinya itu kerja di sektor formal ini bisa trading up selama pandemi, mereka harus trading down. Gak bisa belanja di mall, kita harus belanja ke toko. Kalau di tempat yang bisa nawar, gak bisa lagi ke ya. Gitu ya Pak. Jadi itu kira-kira ada kesimpulannya berarti sektor jasa, logistik
pasti akan jalan lagi ya. Terus Sektor jasa peaknya udah selesai Pak. Logistik ya masih oke, cuma nggak seramai tahun lalu kalau aku lihatnya ya. Kalau aku sih udah lebih sering makan keluar dibandingkan pesan-pesan itu, pesan-pesan barang. Saya langsung cari barang sekarang Pak, udah nggak mau kecuali beli- COVID menggila lagi ya, Yes, kecuali COVID menggila lagi. perputarannya berubah lagi ini. Perputarannya berubah lagi. Kalau COVID nggak menggila lagi, yang diuntungkan dari fase ekonomi sekarang itu orang yang kerjanya non formal. Mau mom store, punya toko, punya usaha biasa, itu bagus. Kalau kondisinya COVID, yang jaya itu perusahaan besar Pak. Itu ceritanya. Berarti ini lebih main ke low end gitu ya? Yes, benar. Apakah sekarang kalau kita belanjanya di Zara, nanti kita akan belanja di Matahari gitu? Bisa jadi ya. Beberapa Ramayana? orang kejadian gitu, Ci. Oh, oke. Beberapa Atau mungkin ada karena- kejadian itu aku rasa ada orang yang akhirnya ya terpaksa inilah bakal agak turunan sih harusnya itu yang aku lihat. Karena 2 tahun ini kan kesulitan di segala sektor keuangan. Yes. Jadi, mau Keuangan nggak mau. keuangan di sektor real Pak. Iya, maksudnya di sektor realnya. Ya. Ini keuangan di sektor real tahun 2022 mulai mutar. Udah masih sendat-sendat berat, tapi ada harapan Pak, mulai mutar. Ya. Kecuali Ya. kalau teks pajak dihajar ke 12%, mampus lagi kita. Iya, itu mudah-mudahan jangan. Saya udah bilang ke Kementerian Keuangan, cukup Ibu, jangan ditambah lagi. Ini sudah pas, jangan ditambah lagi. Saya udah kasih tahu Pak. Gitu ya. Iya. Asal dari sektor Pertamina-nya harga-harganya minyaknya nggak naik ya masih oke. Kalau naik, pajak naik, ya datanya ini bisa berubah lagi nggak karu-karuan. Iya, bisa berubah lagi, benar. Itu yang aku lihat. Jadinya kalau aku sih pilihannya perputaran uang juga keluar Jakarta, keluar Jawa akan lebih kencang. Pak. Di Medan, orang beli mobil itu terakhir saya ngobrol sama teman dealer di Medan udah nggak pakai nawar, Pak. Uang sawit, Pak. Oh. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sana pada kaya semua. Uang Ya, sawit, karena- uang batubara. Ya lagi boomingnya komoditi ya, Iya, benar. tapi hanya sesaat kalau saya lihat. Karena perputaran uang saya lihat yang di Indonesia uangnya banyak yang keluar balik ke negara asalnya ini. Iya, Pak, itu udah terjadi sih. Tapi ya kalau aku lihat sih yang jadi sekarang itu perputaran uang itu benar keluar ke dasarnya, keluar dari sektor keuangan, Pak. Saya lihat. Iya, sektor keuangan balik Iya. ke induknya dulu. Balik ke Karena induk dulu, takut iya. semua wait and see Iya, benar. dengan ditambah mau pasca pemilu ya, Iya, benar. lebih ketakutan lagi mengamankan diri dulu. Jadi konstruksi ini termasuk salah satu sektor yang nggak pernah bergerak ceritanya ya. Belum. Hidup tak endak, mati juga enggak. Belum. Kalau aku sarankan kalau masih ada di sektor construction keluar, Pak. Secepatnya, Pak. Zero. Saya sarankan zero exposure di situ. Konstruksi. Perusahaan nggak ini ceritanya perusahaan konstruksi itu deflationary story, Pak. Sekarang ceritanya inflasi, Pak. Kan dulu ceritanya gara-gara ekonomi mandek, ekonomi kan nggak muter dulu, Pak. Betul. Ekonomi mulai mandek, kita lihat pemerintah harus mensupport ekonomi di yang mandek. Mereka support dengan kegiatan konstruksi, benar kan? Betul. Kenapa bisa kejadian? Gara-gara ada ekses likuiditas di perbankan. Ya. Ya kan? Bisa ngeluarin obligasi, macam-macam buat funding ini, Pak. Kalau ceritanya udah inflasi, Pak, ekonomi muter di bawah, Pak. Kalau ekonomi muter, likuiditas tidak sebanyak yang kemarin lagi. Ya memang. Kita akan ada rebutan likuiditas, jadi segala yang ceritanya itu harus dari funding yang rendah, itu nggak jalan lagi sekarang. Orang akan minta IRR-nya berapa, cash flow-nya langsung dibayarin, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lunas. Turnkey susah, Pak, itu kira-kira habis ini. Oke, Pak Terima Pendeta kasih ya. mungkin masih banyak pertanyaan. Oke, terima Ya, kasih Ci. ya. Iya, thank Ya. you. Nah, kemudian nih ada banyak sekali pertanyaan di kolom chat ya. Tadi sih ada yang nanya ya, kalau misalnya mana sih banyak negara mengalami hyperinflation, apakah nanti arahnya akan jadi krisis ya? Iya, itu yang paling takutkan kalau hyperinflation rame-rame sih krisis. Itu hal yang harus kita harus kita lihat, dan memang itu hyperinflation di banyak tempat itu ya,
Terakhir kali itu hyperinflation itu yang rame, yang bikin revolusi itu tahun 2011 waktu Arab Spring. Itu ada same time Mesir jatuh, Tunisia jatuh, dan negara-negara sekitarnya. Itu salah satu dampak dari high inflation juga. Karena itu kita harus lihat bagaimana kondisi ini bisa dihandle gitu sama baik oleh global government ataupun government yang ada di negara masing-masing gitu. Ada yang nanya, kalau 1-2 kuartal ke depan PDB gagal naik di atas 1%, berarti rupiah akan jatuh terhadap US dollar. Prediksi Pak Fakhrul, sampai seberapa tinggi nilai US dollar terhadap rupiah? Somewhat above 15,000 aku lihat bakal nyampe. Tapi di atas 15.000 itu mungkin 15.3 bisa ya, 15.2, 15.3. Tapi likuiditasnya udah nggak banyak. After reaching that level, sell your dollar, balik ke rupiah. Karena biasanya itu fenomenanya itu gini, bahwa tekanan di currency market itu biasanya itu merupakan sebuah permintaan kepada otoritas untuk disiplin. Kalau follow call dari Trimegah pingin bond issuance tahun ini turunin, BBM di harganya dinaikin, burden sharing stock, BI rate naik. Itu belum kejadian semuanya. Belum. Itu ceritanya. Jadi begitu itu semuanya kejadian, yang demand itu biasanya muncul dengan bond yield yang naik dan rupiah depresiate. Begitu itu nanti sampai, depresiasi rupiahnya selesai. Oh ya. Jadi kalau orang mau nanya depresiasi rupiah itu mau nyampe kapan, saya lihat tunggu aja ya Pak indikator yang saya ceritain itu tadi. Kapan bond issuance di stop, kapan pertalite naik, burden sharing di stop, sama bunga naik. 4 itu terpenuhin baru bisa rupiahnya menguat.